Vlog setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. I know you're someone out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbor think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had, you're all I had. And night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too, or am I a fool? I'm sitting alone, talking to the moon. I'm feeling like a famous talk all the time. They say I've come in, they say I've come in, but they don't know what I know. 'Cause when the sun goes down, someone's talking back, but they're talking back. Oh, and now will the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Oh, I'm a fool. I'm sitting alone, talking to the moon. Do you ever hear me calling? 'Cause every night I'm talking to the moon. Oh, I'm trying to get to you. Oh, and knows you're on the other side, talking to me too. Oh, I'm a fool. I'm sitting alone, talking to the moon. Oh, I know you're somewhere out there, somewhere far away. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik, dan yang paling penting bersemangat. Kita bertemu tentu saja di Teras Kepatihan, persembahan dari Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY.
Dan saat ini kita berada di Pusat Desain Industri Nasional. Dan terima kasih juga untuk Eternity Band yang tadi sudah membuat kita semakin bersemangat di hari ini. Hari ini di Teras Kepatihan kita akan membahas sesuatu yang tidak hanya menarik, tetapi ini juga rasanya menjadi penting untuk segera kita wujudkan. Temanya adalah pertanian ramah lingkungan, pertanian masa depan di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu bersama saya Tako Mintarja sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung saja, hadir bersama dengan kita ada Bapak Eling Priswanto SEMM, Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY. Apa kabar Bapak? Kabar baik Mbak Tako. Selalu semangat? Semangat. Wah, ini pasti akan ngobrol dengan semangat. Tentu saja bersama saya juga hadir Bapak Agus Wartapa SPMP, dosen penyuluhan pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang juga ya Pak ya? Iya. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat itu yang paling utama. Karena dengan baik, sehat, dan semangat kita bisa memajukan pertanian, Iya. khususnya yang ada di daerah istimewa Istimewa Yogyakarta. Ini tadi temanya pertanian ramah lingkungan. Nah, pertanian kok ramah lingkungan itu yang seperti apa? Nah, mungkin saya ke Pak Wawan terlebih dahulu Pak. Pertanian ramah lingkungan. Judul panjangnya lagi ini akan menjadi pertanian masa depan di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Saya mau membahas dulu yang pertanian ramah lingkungan itu biar kita satu persepsi seperti apa sih Pak? Ya betul. Gini Mbak Tako, jadi sebelum masuk ke ini ya menjawab pertanyaan, saya perlu jelaskan dulu biar masyarakat juga tahu bahwa kami di Biro Perekonomian itu menjadi apa ya istilahnya conducting dari beberapa lintas OPD itu sehingga perekonomian di DIY itu bisa tumbuh sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, salah satu sektornya adalah pertanian. Karena itu kan erat sekali dengan pangan ya. Ya. Pangan, kemudian itu kaitannya nanti kan dengan ketahanan pangan sehingga di tempat kami juga ada yang namanya tim inflasi ya, sehingga harga segala macam bisa dikendalikan. Itu mau nggak mau kan dari pertanian itu harus secara stok ketersediaan itu juga harus ini juga mencukupi, apalagi di DIY kan sebagai kota wisata. Artinya pangan itu tidak hanya dibutuhkan oleh penduduk warga masyarakat DIY, juga pendatang yang banyak ke DIY. Nah itu salah satu topik kita tadi pertanian yang ramah lingkungan. Betul. Itu sangat penting ya kalau di ini apalagi kaitannya dengan perekonomian. Saat ini kan isu kelestarian lingkungan itu juga sangat erat hubungannya dengan pertanian. Kemudian penggunaan pupuk, pestisida dan lain-lain itu juga mungkin secara ini juga mungkin nanti lebih detail mungkin dari teman-teman dari pertanian ya, kenapa itu harus kita berikan pemahaman terus ke masyarakat. Kemudian terkait dengan tadi ketahanan pangan lokal juga itu juga penting. Kemudian ini yang penting juga Mbak, ternyata di pertanian juga sangat terkait dengan pariwisata dan ekonomi, karena di situ ada unsur sekarang banyak di lahan-lahan pertanian itu tidak hanya sekedar ansih untuk pertanian tapi juga sebagai wisata. Ya. Jadi banyak di kelurahan-kelurahan di DIY itu agrowisata, kayak di Sleman itu ada agrowisata salak itu ya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik juga kenapa pertanian berkelanjutan ini perlu kita terus kembangkan. Kemudian di situ juga terkait budaya dan kearifan lokal, bagaimana mengelola pertanian salak itu kan tentu ada budaya-budaya yang tidak ada di daerah lain. Betul. Kemudian kearifan lokal, bagaimana cara bertani di DIY kan tentunya juga agak berbeda karakternya dengan daerah lain. Kurang lebih itu Mbak. Itu sebabnya kenapa pertanian ramah lingkungan ini juga sangat menyokong ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak ya. Ada satu lagi Mbak, saya lupa. Ke petani berkelanjutan juga ini kita sebagai upaya untuk mungkin ini ya, mungkin fenomena di masyarakat itu kalau petani itu biasanya di image kita itu yang udah sepuh, udah tua. Nah ini kita mulai ini dengan ekonomi pertanian berkelanjutan lebih ke petani-petani muda yang milenial. Itu juga perlu sangat dikembangkan karena itu sangat potensial. Betul. Jadi petani kadang-kadang kalau kita menyebutkan kata petani yang tergambar ngakem capek, terus itu yang udah sepuh di lahan, di kebun Iya. atau di sawah gitu. Padahal pertanian Banyak itu sekali butuh sekali anak-anak muda yang punya kreativitas, punya ini
Bahkan di daerah Kulon Progo itu banyak Pak petani-petani milenial yang cukup sukses juga. Ya, itu mungkin juga akan menjadi inspirasi untuk anak muda yang lainnya untuk bergerak di pertanian. Pak Agus mungkin juga mau menambahkan pertanian ramah lingkungan ini pasti juga erat kaitannya dengan pertanian berkelanjutan ya Pak ya, sustain begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak secara teorinya? Ya, pertanian ramah lingkungan itu kan pertanian yang sebetulnya kan akan memperhatikan akan kesehatan, baik itu kesehatan yang mengkonsumsi atau kesehatan terhadap lingkungan, terutama tanah ya. Tanah itu kalau misalkan dengan pemberian pemupukan, pemberian bahan-bahan yang itu sifatnya kimiawi, itu akan menyebabkan kerusakan dalam arti pemberian yang terlalu banyak ya. Kadang-kadang kan orang itu tidak tahu kalau misalkan tanaman diberikan pupuk, kalau semakin tambah pupuknya itu semakin lemu ya itu. Padahal itu juga di samping itu akan terjadi kerusakan penumpukan pada tanah yang akan menyebabkan tanah itu akan menjadi rusak. Lah dengan pertanian yang ramah lingkungan itu diharapkan nanti kita akan menggunakan bahan-bahan yang bisa membuat tanah itu akan subur, akan sehat. Sehat berarti ada bahan-bahan yang di dalam tanah, yang bahan-bahan istilahnya tuh ora ketok itu bahan renek ya, bukan dempet itu ya. yang tidak ketok ada bakteri, ada mungkin ada penghancur tanah, itu kemudian untuk mempergembur tanah dan itu banyak. Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian terhadap yang mengkonsumsi ya, kita tahu bahwa setiap hari itu kan banyak makan dari produk tanaman atau pertanian. Baik itu mulai dari beras, nasi, kemudian lauk bisa sayur, kemudian buah dan sebagainya. Nah, kalau itu nanti dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, berarti kita akan menerapkan budidaya yang menggunakan bahan-bahan kimia itu seminim mungkin ya. Tidak nol tapi seminim mungkin ya, karena bahan-bahan dalam proses penanaman itu juga ada diperlukan bahan atau pupuk anorganik ya. Namun pada saat nanti ada yang menerapkan pertanian yang organik, pure, itu semuanya akan menggunakan organik. Tidak sedikit pun ada unsur dari bahan-bahan anorganik. Termasuk airnya, ya. Airnya itu dari mana kita harus tahu bahwa kalau airnya itu berasal dari selokan, nah itu nanti dalam selokan itu kan mesti lewati bermacam-macam tempat, mungkin lewat di tempat yang untuk bengkel pembuangan sisa-sisa bahan bakar dan sebagainya, ini bisa akan menjadi membuat tidak menjadi organik lagi. Ya, berarti kata kuncinya tadi juga adalah kesehatan. Kesehatan baik kesehatan tanahnya, kesehatan yang mengkonsumsi, bahkan mungkin kesehatan dari petaninya dan kesehatan apalagi nanti akan kita lanjutkan. Betul, nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah semakin menarik obrolan kita di hari ini. Jadi Anda jangan kemana-mana. Kita masih akan terus berbincang mengenai pertanian ramah lingkungan, pertanian masa depan di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap bersama kami di Teras Kepatihan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Dalam rangka menguatkan sinergi antar lembaga sekaligus meninjau langsung dampak dari program Electrifying Agriculture, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Edi Sri Mulyanti bersama Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI, Amin Sunaryadi, mengunjungi salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali yang telah mendapatkan konversi dari diesel ke listrik untuk operasional. Pramono, selaku pemilik usaha, mengaku biaya produksinya turun lebih dari 70% dan proses produksi lebih meningkat. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award.
dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Creative Economy Park. Salam kabar Jogja. Halo selamat pagi saudara. Apa kabar untuk Anda di kesempatan pagi hari ini? Hadir kembali kabar Jogja. Menyajikan variasi berita yang berkualitas, berbalut dengan inspirasi dan informasi yang dirangkum secara update dan terpercaya. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi kami dari Yogyakarta, Solo, dan juga sekitarnya. Bersama saya Novi Putra yang bertugas, 30 menit ke depan akan kita berikan Untuk berita menemani menarik aktivitas pagi Anda, Kabar Jogja, setiap hari pukul 6:30 pagi, hanya di RBTV. Menyambut libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha, PT PLN Persero melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sinergi Hijau, sebuah ajang silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Joglo Semar atau Jogja, Solo, dan Semarang. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan PLN dalam menyambut masa libur Idul Adha dengan mendorong penggunaan kendaraan berbasis energi bersih yang lebih ramah lingkungan serta efisien untuk perjalanan jarak jauh dan mudik. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Teras Kepatihan. Kita akan lanjutkan obrolan hari ini yang semakin menarik bahwa pertanian ramah lingkungan itu erat kaitannya dengan kesehatan. Tadi sudah dibahas kesehatan yang pertama ya kesehatan tanahnya. Karena ini jangka panjang ya. Betul. Dan tentu akan seperti tema kita juga masa depan di DIY ini juga tergantung dari tanah yang sehat sampai anak cucu kita nanti. Ya. Kemudian kesehatan dari yang mengkonsumsinya gitu. Mungkin sedikit demi sedikit tapi kalau terakumulasi kimia itu juga akan ada dampaknya begitu ya. Dan salah satunya juga kesehatan dari pelakunya. Walaupun memang kalau tadi Bapak menyampaikan pokoknya sebanyak-banyaknya pupuk makin lemu tanamannya makin laris, tapi ternyata tidak seperti itu ya Pak ya. Nah kalau pelakunya sendiri seperti apa Pak, petani dalam hal ini? Ya, petani kalau itu dalam kegiatan usaha tani mestinya juga kan memperhatikan APD, alat pelindung diri ya. Terutama kalau misalkan menggunakan bahan-bahan tadi ya, karena di dalam budidaya itu mungkin menggunakan bahan yang sifat kimia. Kalau gitu terpaksa harus pakai itu, bagaimana cara mengaplikasikan, misal menyemprot ya. Menyemprot itu kalau menggunakan pestisida misalkan ya, itu mengaduknya itu kan di tempat yang terbuka ya. Jadi di ember kemudian ada pestisida yang itu diaduk di tempat terbuka sehingga apa? Udara akan bergerak, tidak akan masuk ke dalam terserap oleh hidung ya. Nah, kemudian itu pun juga harus menggunakan masker. Nah, kemudian setelah itu cara menggunakan aplikasi juga harus menggunakan pelindung diri. Bisa pakai jas hujan ya, itu atau pakai kayak jas praktikum itu prinsipnya tidak akan menyentuh langsung, pada kulit ya. Tidak langsung pada kulit gitu ya Pak. Mata, kulit itu tidak boleh. Ya, sehingga itu akan mengurangi atau untuk menghindari agar yang pelakunya itu tetap sehat ya terhadap pengaruh penggunaan atau kegiatan pertahanan itu. Iya. Dan tadi hubungannya adalah kedepannya bahwa seminimal mungkin pupuk yang mengandung kimia tadi digunakan gitu ya Pak? Seminimal mungkin. Berarti artinya pupuk organik menjadi pilihan juga ya Pak ya? Iya. Nah hubungannya nih Pak kalau dengan pupuk organik ini ketersediaannya, kemudian kalau saya nih sebagai ibu rumah tangga kalau beli sayuran organik memang menarik dan juga lebih secara rasa lebih enak, menarik. Kemudian di sisi lain tapi harganya jadi lebih mahal kalau saya beli sayur-sayuran yang organik. Itu gimana Pak Agus? Ya, sayur organik kan sebenarnya kan sasarannya itu memang untuk konsumen pangsa orang-orang yang memang tahu tentang itu ya, paham sadar bahwa dengan mengkonsumsi produk organik itu jelas amannya itu tidak menggunakan pestisida sehingga
residu yang ada di produk itu juga boleh dikatakan sangat kecil sekali. Nah, kemudian kalau tadi menggunakan bahan-bahan kimia tadi, walaupun sedikit-sedikit nanti akan terjadi penumpukan, akumulasi ya. Nah, ini dalam jangka waktu dekat tidak kelihatan, tapi dalam waktu jangka panjangnya akan terlihat dampak dari penggunaan bahan-bahan yang terlalu banyak menggunakan bahan kimia tadi. Sehingga dengan organik ini akan lebih sehat, insya Allah kita akan merasa sehat juga. Ya. Menarik juga ini. Tapi saya kembali ke Pak Wawan dulu. Nah, kalau dari Biro sendiri Pak, sejauh mana melihat potensi pertanian ini, pertanian yang berkelanjutan dalam hal ini sebagai bagian dari itu tadi Pak, penguatan ekonomi daerah khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Karena erat kaitannya dengan pariwisata, pendidikan begitu Pak. Iya. Betul Mbak Tako, jadi kita nyambung juga. Ini kita kan bicaranya mengenai berkelanjutan. Otomatis produk-produk pertanian yang sehat itu menjadi salah satu sektor yang penting dan strategis juga. Apa gunanya kita mengkonsumsi barang yang murah tapi ini ya kurang sehat. Makanya kalau menurut kami juga sebenarnya masyarakat sekarang sudah mulai teredukasi dengan baik Mbak. Mereka sudah meskipun agak mahal, sadar gitu. Mereka nggak masalah kok beli yang ini yang keluarga agak tapi demi kesehatan. Betul. Apalagi keluarga pasti. Betul. Jadi karena di contoh ya di Sleman Kulon Progo itu ada salah satu produk beras ya yang memang organik dan itu malah ternyata laku keras Mbak. Iya. Nah itu menjadi salah satu, makanya kita tidak bisa melepaskan juga dari sisi pertanian yang berkelanjutan dengan ekonomi kemakmuran masyarakat itu merupakan satu kesatuan yang cukup cukup erat gitu ya. Jadi kami memandang itu hal yang sangat berkaitan sehingga kami juga terus mendorong misalnya adanya diversifikasi dan nilai tambah produk pertanian dengan pengembangan yang organik itu kan nilai tambahnya juga bertambah nilai produknya. Kemudian ya tadi yang saya sampaikan juga di awal juga bahwa pertanian itu tidak hanya ansih pertanian tapi juga ada sektor-sektor lain yang dikembangkan dengan pertanian itu, misalnya dari sisi kreativitasnya petani itu, cara mengolahnya itu banyak loh Mbak sekarang yang wisatawan itu datang ke sini hanya untuk melihat cara mengolah menanam padi. Banyak bahkan itu kita experience ya. Betul. Karena itu bahkan di tingkat anak-anak SD juga jadi kita ada tanam cabai di polybag ya, kemudian dibawa pulang ya itu anak-anak sudah senang termasuk itu betul Pak ya, itu juga ini kalau kami kan dari perekonomian jadi memandangnya sisi ekonomi kaitannya dengan pariwisata. Banyak wisatawan dari kota-kota itu datang ke sini live in selama beberapa hari, dia cuma ingin melihat cara mengeringkan gabah, kemudian cara menanamnya juga bagaimana sih cara nanamnya itu menjadi sektor yang bisa salah satu sektor yang bisa kita kembangkan. Kemudian itu secara paket wisata juga jadi lebih menarik ya. Nyambung karena gitu. Kan datang nggak cuma lihat foto pulang, tapi bisa stay di situ. Itu kalau dari sisi ini ya Mbak, tamu wisatawan. Di samping itu kalau dari sisi pelakunya sendiri, petani, hal itu juga menambah semangat ya? Bukan semangat, penghasilan, pendapatan maksud saya. Kalau pendapatan naik semangat. iya gitu ya. Jadi dari sisi produk pertaniannya dia jual juga dapat, dari sisi wisatanya juga dapat. Jadi saling bersinergi gitu Mbak. Itu kalau karena saya ekonomi ya, jadi pandangnya secara ekonomi. Dan itu juga rasanya akan juga lebih memberi motivasi secara langsung ya, bahwa ternyata pertanian berkelanjutan ini ujung-ujungnya juga kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Pak Agus mau menambahkan nih Pak Agus. Ya sekarang kecenderungannya ya di masyarakat kaitannya dengan untuk kemandirian pangan tadi, terutama untuk mendapatkan pangan sehat, aman dan bergizi, terutama di untuk lingkungan keluarga, sayuran ya. Sekarang berkembang dengan sistem pertanian vertikal, vertikultur ya. Nah, saya juga di Polbangtan juga mengembangkan kaitannya dengan vertikultur yang menggunakan pralon itu ya. Pralon bisa kemudian menggunakan plastik NPHP. Jadi kita tidak punya alasan kalau punya lahan yang sempit, lahan yang bermasalah karena di depannya sudah ada konblok dan sebagainya, tidak bisa menyalurkan hobi, tidak bisa bertani. Nah, sekarang itu bisa menggunakan sistem vertikal. Kalau misalkan kita mau menanam cabai, itu satu istilahnya konstruksi ya. Itu isinya ada 4 tanaman, terong 4 tanaman. Kalau kita menanam
selada, caisim bisa 30 tanaman. Nah, itu di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri, mengurangi menghemat belanja keluarga dan bisa menambah gizi keluarga. Nah, itu bisa untuk hiburan ya. Orang nanam itu rileks ya Pak? Iya, seneng sekali. Mungkin pada saat pusing ya, tanam itu udah hilang. Lebih-lebih nanti pada saat mau memelihara nyiram, kemudian selada, nanti panen selada, potong kemudian dihidangkan di meja, kemudian ada temannya lauknya itu, wah akan merasa puas bahwa ini adalah produk dari kita. Nah, dengan cara itu secara tidak langsung berarti kita sudah bisa mengajak masyarakat untuk bisa bertanam hobi tadi untuk meningkatkan kebutuhan keluarga, kemudian bisa menerapkan pertanian organik yang menggunakan sisa-sisa dari produk dapur, misalkan beli sayuran atau masak sayuran yang sisanya itu nanti akan bisa dibuat menjadi pupuk kandang ataupun menjadi kompos yang bisa dipakai untuk kembali ke tanaman itu lagi. Jadi ada taman vertikal itu tadi, paling bawah itu bawang putih loncang Pak, terus tengah udah mulai ada caisim ya Pak, sawi, itu bawangnya ada, loncangnya ada, udah jadi ca ya Pak ya. Tinggal ketemu di meja makan, waduh luar biasa. Dan ini nyambung juga Mbak, jadi mungkin kalau lahan kalau di desa-desa yang kalurahan-kalurahan yang mungkin lahannya masih tersedia itu nggak begitu masalah ya. Tapi kalau terbatas lahannya, tapi salah satunya disiasati juga dengan yang tadi disampaikan itu banyak kami kita temui di perkotaan Mbak. Di Kota Jogja kami kebetulan kemarin ada kegiatan juga. Ternyata ada kelompok wanita tani saya di daerah mana ya, itu daerah dekat arah Jalan Mataram ini. Ketika masuk ke kampung dia ternyata kreatif sekali. Kreatif sekali mengembangkan nanam cabai dengan lahan yang sempit saja sudah bisa produksinya lumayan Pak. Kemudian tadi dengan teknik-teknik pertanian yang dengan lahan terbatas itu ternyata bagus, dan itu bagus juga untuk kunjungan wisatawan, menjadi menarik juga gitu. Jadi lahan yang terbatas sepertinya masalah. Termasuk kalau kita kan kadang-kadang nyuci beras ya. Itu kan ada airnya yang bahasa Jawa itu leri. Nah, leri itu bisa diberikan di situ sekali untuk bisa memupuk ya. Nyiram sekali memupuk. Nah, kemudian daripada dibuang di limbah ya, itu akan bisa dimanfaatkan. Aduh, ini semakin menarik sekali bahwa selalu ada solusi. Kalau kita punya niat, kalau kita mau melakukannya selalu ada solusinya, dan ini akan menjawab ketahanan pangan. Minimal dari rumah masing-masing sudah bisa membuat ketahanan pangan. Kalau secara masif tentu saja juga ini menjadi optimis untuk kita semua. Nanti kita lanjutkan Bapak, tadi sampai di leri dan juga sawi dan terongnya. Menjadi ca. Menjadi ca. Kita lanjutkan, jangan kemana-mana Bapak dan Ibu pemirsa semuanya, tetap bersama dengan kami masih di Teras Kepatihan. Dan tak bisa Dalam semangat memperingati Hari Lahir Pancasila, PLN UP3 Yogyakarta melalui unit layanan pelanggan Sedayu berhasil melaksanakan penyambungan listrik untuk gedung baru Universitas Jenderal Ahmad Yani di Banyuraden, Gamping, Sleman. Penyambungan ini menjadi simbol kontribusi nyata PLN dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, khususnya dalam aspek pemerataan akses energi dan dukungan terhadap pendidikan tinggi. Gedung baru 5 lantai yang dibangun sejak Juni 2024 ini dijadwalkan akan diresmikan menjelang Hari Lahir Pancasila pada 28 Mei 2025. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Sangat banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV.
cinta kamu. Terima kasih Eternity Band dan Anda masih bersama dengan kami tentu di Teras Kepatihan. Kita lanjutkan obrolan kita yang menarik yang baru saja bergabung. Belum terlambat, kita sedang membincangkan mengenai pertanian ramah lingkungan, pertanian masa depan di daerah istimewa Yogyakarta. Yang memang tadi makin optimis karena gak ada alasan lagi. Nggak punya lahan. Depanku tuh langsung konblok. Komplok ya. Di perumahanku tuh cuma gang-gang kecil. Ternyata tetap ada solusinya dengan taman vertikal itu tadi ya. Itu dan bahkan ada apa namanya? Lagi-lagi potensi ekonomi di situ ya. Betul. Karena turis akan juga tertarik untuk lihat gitu ya dan kagum bahkan belajar dari situ. Itu banyak terjadi ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi itu tidak lepas dari ini Mbak Tako. Rasa suka hobi tadi kan disampaikan. Ya. Kalau udah seneng dulu pasti nggak ada ini ya, nggak ada yang bilang susah lah itu. Ketemu aja jalannya ya. Ketemu aja. Jadi kayak lahan yang sempit nggak jadi masalah asal kita seneng kreatif bisa mengolah itu. Nah kaitannya dengan ketahanan pangan. Ya. Artinya kan tidak melulu kita misalnya di daerah yang sempit kemudian lahan yang sempit tetap bisa berproduksi dan itu dilakukan masif kan akhirnya jadi banyak juga. Jadi tidak bergantung dari luar daerah yang memang produksinya itu. Apalagi gitu ya. dari luar negeri Pak. Ya, biar nggak bergantung impor. Itu. Nah. Itu kalau bicara lahan. Terus kita juga sedang teman-teman petani itu kreatif Pak di DIY. Jadi dengan kolaborasi kami di Pemda DIY dengan Dinas Pertanian, kemudian dari teman-teman Bank Indonesia juga mempunyai beberapa kelurahan pembinaan, petani binaan yang ini ya Pak istilahnya bisa berproduksi bercocok tanam di luar musimnya. Off season itu ya. Jadi itu kaitannya kan erat sekali dengan ini Mbak, inflasi juga. Jadi ketika panen raya gitu, semua nanam cabai, akhirnya kan harga jatuh, kemudian itu. Nah itu bagaimana kita kembangkan kalau kita lihat dari sisi musim ya, kalau tadi kan bicaranya dari sisi lahan yang terbatas ini, dari sisi musim juga kita kembangkan yang sistem off season itu dengan dengan maksud untuk ketahanan pangan lokal itu gitu. Kemudian ini pengembangan pertanian organik tadi sudah dibahas juga. Nah itu infrastruktur dan teknologi pertanian lah. Ini kalau terkait teknologinya mungkin nanti kita bisa ini juga karena ternyata teman-teman penyuluh pertanian itu juga masih sekali Bu Mbak masuk ke teman-teman petani. Ya memang kadang mereka memang butuh ini sih Pak penguatan di pengetahuannya lah. Ini kan fungsinya beliau bisa jalan di situ untuk mendukung ketahanan pangan di DIY. Iya ini pas menarik juga. Mengenai metode pertanian karena kan juga itu harus tepat ya Pak ya di satu situasi di satu season kemudian di lingkungan tertentu. Nah kalau metode pertanian yang cocok diterapkan di DIY yang hubungannya dengan metode yang berkelanjutan itu yang seperti apa Pak? Apakah ada juga contoh-contoh inovasi yang telah diterapkan di lapangan kemudian berhasil dijadikan model untuk pengembangan pertanian berkelanjutan di DIY atau bahkan nantinya bisa dicontoh oleh Indonesia secara umum gitu Pak? Iya, saya kira gini Mbak. Sekarang juga banyak berkembang tadi kita sampaikan bahwa di perdesaan maupun perkotaan dengan adanya sistem pemanfaatan lahan di sekitar rumah pekarangan mungkin ada beberapa macam sistem hidroponik juga bisa. Kemudian menggunakan vertikultur tadi. Vertikultur itu kan bisa kita menggunakan bahan yang ada misalkan kalau kita punya bekas kemasan minyak goreng yang mungkin 2 liter itu kan bisa dipakai untuk tempatnya. Potnya telah dicuci kemudian di lubang kasih media tanam untuk tanaman itu bisa. Kalau nanti itu ditata di depan rumah dengan bertingkat itu ya akan menjadi tambah menarik ya. Kalau anak sekarang bilangnya estetik. Ya, itu. Kemudian bisa menggunakan sistem hidroponik. Hidroponik itu bayangan kita jangan seperti yang gede ya. Mungkin kita punya baskom yang ukuran berapa 30-40. Nah, kemudian di atasnya nanti ada tutup semacam kita gunakan triplek bisa atau menggunakan yang untuk atap garasi itu apa namanya itu?
Oh iya iya iya. Kanopi itu bisa, lah nanti kan dibuat lubang dengan jarak tanamnya kira-kira ya 20 cm. Ini kemudian menggunakan net pot itu potnya untuk hidroponik itu, kemudian dikasih sumbu dengan kain panel agar nanti nutrisi bisa. Nah itu bisa digunakan kalau itu punya 10 yang dijajar di depan rumah lah atau di pinggir di teras yang kena matahari. Ini bisa menjadikan bahan untuk konsumsi juga ya. Nih tadi bisa menggunakan sistem mungkin aeroponik. Lah kalau aeroponik itu memang kita harus menggunakan peralatan yang agak tinggi. Nanti seperti hidroponik tadi hanya media atau air nutrisi itu disemprotkan dari bawah. Kalau orang ngecat itu. Itu. Nah, nanti bisa salah satu untuk aplikasi IT bagi anak-anak yang mungkin sekarang kan sudah paham ya dari SD aja sudah dikenal itu tentang IT bagaimana teknologi-teknologi yang sekarang bisa berkembang. Itu bisa menjadi sarana pendidikan juga. Ya, tadi menggunakan sistem pralon, kalau punya pralon yang udah bekas gitu itu kan bisa dipakai nih. Kita punya yang mungkin yang tingginya 80 cm, yang agak gede 8 inci ya, itu kan bisa dipakai untuk itu. Kasih sepatu ya. Sepatu itu untuk menjaga agar pralon itu tidak rebah ya. Pralon yang mungkin 6 inci atau 4 inci itu bisa digunakan. Nah, menggunakan talang yang buat air itu ya Pak ya. Itu kalau udah misalkan bekas tidak terpakai potong, nanti ditutup dengan kanan kirinya bisa kayu triplek atau sandal jepit yang bisa nutup itu, kasih lubang itu bisa menjadi tempat untuk bertanam. Nanti bisa ditempelkan di pagar atau apa. Sesuatu nanti kalau misalkan dipelihara, ditata dengan baik, ya itu bisa membuat lingkungan menjadi penny ya, menjadi edi, asri. Ya. Berarti tadi ya bisa menggunakan barang-barang bekas, kemudian juga tidak mahal artinya di situ ya. Jadi nggak ada alasan seadanya yang ada di rumah, kemudian tadi pralon dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa bahwa efeknya itu adalah sekali lagi tidak hanya mungkin kalau misalnya punya lahan sedikit lebih luas, nah itu bisa ekonomi lagi tuh Pak. Buka warung saya kayaknya kalau punya lahan lebih luas. Warung nanti petik sendiri. Nah itu dia pasti segar dan juga sehat ya. Nah tapi di sisi lain juga Pak ya, bahwa tentu rasanya kalau hal ini perlu juga didampingi, mungkin ada pendampingan, ada juga pelatihan. Nah bagaimana Biro menanggapi ini Pak? Ya. Kalau kami kan sifatnya di biro itu ini ya perumus kebijakan ya, dan itu juga kami juga yang mengkoordinasikan beberapa dinas-dinas teknis yang terkait. Gitu. Jadi itu tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, jadi harus ada yang mengkoordinir. Lah itulah fungsi kami. Kalau di dinas, kalau yang terkait dengan teknis mungkin bisa langsung ke kalau misalnya pelatihan, kemudian masalah teknik-teknik penanaman bisa ke teman-teman dinas pertanian gitu. Artinya biro selama ini juga selalu berkolaborasi dengan OPD lain ya Pak ya, berkomunikasi juga. Ada mungkin kalau yang terkait dengan pertanian ya dinas pertanian dan ketahanan pangan. Kemudian kalau terkait tadi pemanfaatan pestisida itu kan kaitannya dengan lingkungan hidup juga. Itu kan teman-teman dinas lingkungan hidup yang intens menangani. Kemudian dari sisi perencanaannya juga ini kan kita bahas keberlanjutan. Bagaimana program-program yang terkait pertanian itu bisa terus berlanjut, berkesinambungan dengan tanpa merusak lingkungan. Dan ini ada yang menarik juga Mbak, itu kan dalam rangka ketahanan pangan ada program dari pusat makan bergizi gratis. Oh iya. Itu sangat erat kaitannya. Ketika nanti taruhlah itu kan nanti program kan berjalan secara nasional. Jadi kalau kita nggak secara mandiri di masing-masing daerah, terjadilah rebutan kan semua misalnya. Kalau terkait pertanian semua makan beras Pak. Kalau beras nggak cukup stoknya. Antar daerah kan akhirnya kan inflasi juga kalau masing-masing daerah kebutuhannya meningkat tapi ketersediaan pangan tidak secara mandiri itu sangat riskan. Jadi perlu adanya sisi perencanaan yang
dikelola dengan baik. Nah itu dia, bahwa berarti lintas sektor, lintas perangkat daerah juga untuk berkoordinasi. Kemudian di sisi ini juga nanti kita lanjutkan dukungan seperti apa yang juga dibutuhkan untuk bisa mewujudkan pertanian ramah lingkungan ini, sehingga pertanian di masa depan di DIY ini juga bisa terus berjalan dengan baik, bahkan lebih baik lagi. Setelah ini kita lanjutkan obrolan kita. Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami masih di Teras Kepatihan. Takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Kepala Bagian Operasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjaya, Wardoyo, menyampaikan apresiasi atas layanan cepat PLN dalam melaksanakan penyambungan listrik di Unjaya. Ia mengungkapkan bahwa kecepatan layanan PLN membuat pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan seremoni peresmian pada 28 Mei mendatang, tepat 2 hari sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila. Bayangkan, dunia di mana sampah tidak lagi mencemari bumi kita. Kita bisa memulai dari rumah. Ayo, pilah sampah kita. Dengan memisahkan sampah, kita memberikan kesempatan kedua bagi lingkungan kita. Sampah yang terpilah dengan baik dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Mari, kita ajak lebih banyak orang untuk lebih peduli dan beraksi. Bersama kita bisa, mulai dari sekarang. Cegah stunting. Jangan kau selalu merasa wanita cuma dirimu saja. Lebih baik ku cukupkan saja, cari pacar lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Teras Kepatihan. Kita lanjutkan obrolan yang menarik ini mengenai pertanian ramah lingkungan, pertanian masa depan di DIY. Sekali lagi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk salah satunya masyarakat di DIY juga punya tanggung jawab yang sama. Nggak ada lagi alasan, nggak paham pertanian, aduh nggak tahu, nggak punya lahan. Sekarang semuanya serba bisa dicari ya Pak, di YouTube ada, bisa cari di media sosial, itu tergantung tadi niatnya mau atau enggak juga. Meskipun di sisi lain sumber belajar itu banyak. Nah, sumber belajar banyak. Nah, kalau dari Pak Agus dan juga tentu saja dari teman-teman di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta ini, adakah Pak keterlibatan langsung kepada masyarakat gitu Pak? Terima kasih. Jadi di Polbangtan Joma untuk yang di Yogyakarta ini melakukan pendampingan kepada masyarakat, mungkin kelompok tani atau PKK, KWT itu untuk terutama yang telah kita lakukan di DIY ya, karena di Polbangtan itu punya Desa Mitra atau BP Mitra yang itu kegiatan penelitian dan pengabdian ada di sana. Itu secara terjadwal. Nah, Desa Mitra dan BPP Mitra. BPP Mitra. Ya. Sedangkan yang tidak terjadwal, barangkali ada kegiatan apa di kelompok tani, di KWT tadi, ingin belajar mengetahui tentang bagaimana sih pembuatan
atau budidaya tanaman secara vertikal, vertikultur, baik itu mulai dari pembuatan konstruksinya, kemudian peletaan, penanaman, penyusunan media, nanti pemeliharaan, insya Allah kita bisa melakukan pendampingan itu dengan bersurat ya. Suratnya ditujukan kepada Direktur Polbangtan Yuma, Jalan Kusumanegara nomor 2 Yogyakarta. Jalan Kusumanegara nomor 2 Yogyakarta. Yang insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dan insya Allah kami juga ada di tim situ. Baik. Makin kesini kan makin sadar mengenai kesehatan ya. Entah dalam berolahraga maupun pilihan asupan makanan tadi, makanya itu juga menjadi menarik. Juga lifestyle, salah satunya jadi ingat banyak sekali influencer yang bergerak di bidang pertanian gitu. Yang ada di media sosial dan itu menginspirasi dan menggerakkan. Artinya ini kita juga membuka sudut pandang. Anak sekarang bilangnya POV, POV-nya bahwa bertani itu keren, bertani itu menyenangkan dan berdaya. Itu yang paling utama gitu, membuat kita berdaya. Artinya ada penghasilan juga di situ ya Pak ya. Nah, tadi kembali lagi untuk Pak Wawan. Masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri. Begitu juga dari biro tidak mungkin berjalan sendiri. Itu nanti tergopoh-gopoh semuanya, arahnya itu akan tumpang tindih dan lain sebagainya. Untuk itu biro kan tadi mengorkestrasi menjadi orkestra yang harmonis begitu. Nah, lintas OPD ini bagaimana Pak? Di koordinasi kebijakan yang nantinya juga mendukung pertanian berkelanjutan di DIY Pak. Betul, jadi kalau namanya di pertanian kan ya memang nggak bisa ini ya jalan sendiri-sendiri, apalagi pertanian berkelanjutan, kemudian untuk menuju ketahanan pangan. Kalau kita lihat dari infrastruktur, misalnya irigasinya, itu kan kaitannya dengan dinas PU. Kemudian dari sisi teknik pembibitan, bagaimana mengolah tanaman itu kan dari teman-teman dinas pertanian. Itu juga harus sinergis, makanya kami selaku di biro, selaku koordinator antar OPD sifatnya memberikan rumusan kebijakan sehingga masing-masing dinas tidak berjalan sendiri-sendiri tapi bisa sinergis. Disitulah artinya arti pentingnya di Biro Perekonomian. Koordinasi perubahan kebijakan lintas OPD ada di kami sehingga masing-masing dinas tadi bisa berjalan selaras. Anggaran yang dihasilkan itu bisa mencapai suatu target-target yang memang sudah kita tetapkan sebagai target yang untuk Pemda DIY. Kemudian di situ juga sinkronisasi program. Jadi masing-masing dinas tentunya tidak bisa memprogramkan sendiri-sendiri tanpa terkait satu sama lain gitu. Jadi itu juga antar dinas harus saling mendukung. Nah, fungsi kami juga mensinergikan itu dan tentunya harus dilibatkan juga dengan teman-teman di Baperida kalau sekarang di Badan Perencanaan dan Riset Daerah. Karena secara teknokratis mereka yang merencanakan, kami ini loh permasalahan-permasalahan di masing-masing dinas ini harus disinergikan mereka yang membawa ke perencanaan secara utuh. Itu kemudian terkait dengan pelaksanaan program sendiri, setelah itu kita tetapkan, kita jalankan di dinas, kita juga melakukan evaluasi apakah kebijakan yang sudah kita targetkan dari depan khususnya di pertanian yang berkelanjutan apakah berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi itu juga ada di kami. Kemudian kami juga ada fungsi misalnya ada kebijakan di pusat terkait pertanian yang berkelanjutan. Fungsi kami juga ada di situ Mbak. Jadi bagaimana daerah itu visi misinya sesuai dengan pusat. Jadi daerah juga tidak bergerak sendiri-sendiri. Tadi saya contohkan di awal itu seperti makan bergizi gratis. Itu kan juga harus sinergis Mbak antara mungkin persediaan pangan yang di daerah dengan untuk mendukung program itulah penjembatannya kami di provinsi khususnya di Biro Perekonomian. Ya. Kalau kesediaan pangan berarti aman ya Pak untuk di daerah istimewa Yogyakarta ya? Kalau kita karena setiap Senin kami ada namanya rapat koordinasi inflasi dengan pusat dan itu diikuti oleh biasanya dipimpin langsung oleh Bapak Mendagri ya Pak Tito. Kemudian dari beberapa kementerian terkait ada Kementerian Perdagangan, Bulog, kemudian dari kalau yang kemarin terakhir dengan Pak Zulkifli Hasan itu dari Badan Menko Pangan ya beliau. Secara grafik kemudian laporan DIY itu tidak pernah istilahnya nilai merah gitu Pak. Jadi secara stok aman, kemudian harga juga terkendali. Itu juga bisa menggambarkan bahwa
inflasi di DIY untuk saat ini masih terjaga. Ya. Secara kecukupan pangan juga sudah cukup inilah bagus itu. Bahwa nilai kita bisa dikatakan hijau atau tidak merah, Enggak tetapi bahwa terus kita mempersiapkan masa depan dengan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan itu tentu harus terus dilaksanakan begitu ya Pak ya. Nah saya ke Pak Agus. Pak Agus, tentu tidak hanya pemerintah saja dengan kebijakannya yang akan bisa mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan, kemudian juga ada sisi dari edukasi kepada petani yang tentu butuh dukungan juga dari lembaga pendidikan. Nah, apa Pak pesan harapan dari Pak Agus sendiri mewakili mungkin juga dari dosen begitu ya kepada masyarakat, pemerintah daerah dalam membangun pertanian ramah lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih. Jadi saya kira sekarang kita bukannya sadar, tapi mulai menerapkan bagaimana tentang pertanian berkelanjutan. Yang itu nanti akan membuat produk dan konsumen itu akan sehat, aman. Ya. Dan kemudian kita harus ingat bahwa anak cucu itu masih jauh ya. Kita jangan sampai nanti alam yang kita miliki itu dipacu terus untuk berproduksi tinggi tanpa memperhatikan anak cucu lagi ya. Mungkin dengan tadi menggunakan pestisida atau pupuk kimia yang banyak harapannya produksi tinggi, hasilnya tinggi. Nah, kita tahu bahwa penggunaan itu akan merusak tanah yang menyebabkan nanti produksi akan turun dan anak kita nanti akan tidak nabatan itu. Untuk itu mari kita sadar menerapkan pertanian berkelanjutan, pertanian organik yang kita mengingatkan melihat kepentingan masa depan anak cucu kita. Luar biasa, sangat powerful untuk memperhatikan bagaimana ini menjadi berumur panjang untuk anak cucu kita dan mudah ya Pak, dimulai dari limbah organik yang ada di rumah tangga itu bisa menjadi pupuk yang berguna juga. Izin Pak Wawan, terakhir mungkin bisa menutup juga untuk obrolan kita di hari ini. Karena kita topiknya mengenai pertanian berlanjutnya, memang kita perlu ada effort yang cukup masif juga yang diperlukan karena terkait dengan mindset petani terkait dengan pupuk kimiawi. Itu yang memang agak sulit diubah ya Pak, karena mereka berpendapat bahwa dengan pupuk yang kimiawi itu lebih cepat panen, hasilnya lebih bagus dan sebenarnya mindset itu yang perlu kita rubah. Tentunya kita melaksanakan itu tidak hanya kami sendiri, harus berbagai sektor juga dari teman-teman dari Polbangtan juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa hal itu sedikit dikurangilah hal seperti itu. Kemudian ada PR juga kami terkait dengan bagaimana para petani itu bisa mengakses pembiayaan. Kemudian dengan perbankan itu juga perlu kita tingkatkan lagi dan itu fungsinya juga ada di kami. Monggo silahkan misalnya ini bisa kita hubungkan dengan lembaga-lembaga jasa keuangan karena kaitannya dengan perekonomian. Dan satu lagi yang penting ini kadang memang kalau ini dari sisi kebijakan ya, memang alih fungsi lahan memang di DIY juga menjadi isu yang ini ya, dari sisi kebijakan mungkin alih fungsi lahan kita minimalisir sehingga untuk pertanian berkelanjutan di DIY khususnya bisa terus sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Ya, terima kasih sekali ke narasumber kita Pak Wawan matur nuwun. Terima kasih juga Pak Agus, banyak sekali yang bisa kita petik di hari ini. Semoga Anda yang menyaksikan juga tergerak bahwa kita pun bisa untuk memperkuat ketahanan pangan dimulai dari rumah masing-masing dan juga sebarkan informasi baik ini kepada lingkungan kanan kiri Anda terutama pada para petani untuk terus menjaga kesehatan tidak hanya tanah, kesehatan pangan dan kesehatan para petani untuk ketahanan pangan juga serta pertanian masa depan di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih untuk Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih untuk tempat yang begitu nyaman dari Pusat Desain Industri Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan akhirnya saya Takum Mintarja pamit sampai berjumpa kembali di teras kepatihan berikutnya. Terima kembali, ini dia Eternity Band.
Baby, all through the night I made love to you like you want me to, and I will not let go till you tell me to. Amicom, a private entrepreneurial model university by